Tapi kok masih ada gambar kamu gimana ini? Izin Pak, memang seperti itu, hanya tinggal digeser saja Pak. Geser aja ya. Oke. Ya. Saya lanjutkan lagi ya dengan materi topik. Benar kelihatan nggak ini langsung? Siap, terlihat Pak, jelas Pak. Oke. Ini apa namanya silabusnya ya? Sama analisis data observasi unsur-unsur film untuk mengetahui radiasi di lintang rendah buku di daerah tropis. Ini biasa pendahuluannya ya. Radiasi ini kan sebenarnya bentuk energi yang dipantulkan oleh satu siap benda yang mempunyai suhu di atas 0 mutlak maksudnya ya, di atas 0 mutlak tuh, dan merupakan satu-satunya bentuk energi yang dapat menjalar dalam vakum angkasa luar. Contohnya seperti radiasi matahari yang jatuh ke bumi disebut dengan insolasi. Radiasi matahari adalah pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Jadi di matahari itu ada suatu proses termonuklir, artinya ya tiap ada apa? Pelepasan energi ya, ada reaksi nuklir ya. Yang disebut dengan termonuklir di sana. Kemudian hasil daripada proses nuklir itu menyebabkan adanya radiasi matahari berbentuk sinar yang gelombang elektromagnetik, radiasi gelombang pendek. Nah, radiasi gelombang elektromagnetik itu tidak membutuhkan medium, ya, lain dengan radiasi, bukan radiasi namanya gelombang mekanis. Ya kita ketahui lah ya, bahwa radiasi matahari itu terbagi menjadi 3% diserap oleh ozon. Dalam penelitian ya, 25% dipantulkan awan, 19% diserap oleh debu dan gas, dan 8% dipantulkan dari permukaan bumi, sedangkan 45% diserap oleh bumi. Ya, jadi yang diserap bumi berdasarkan perhitungan itu sekitar 45%. Meskipun kemudian nanti ya matahari, permukaan bumi ini hanya secara detailnya ini bisa lihat. Jadi di sini ada sinar matahari yang ada dipantulkan oleh awan, ya. Ini sebagian radiasi surya yang kembali oleh bumi dari atmosfer. Yang langsung, ya ini radiasi bumi. Ya. Dari awan aja ada di situ ada namanya efek rumah kaca. Ya, efek rumah kaca itu ya, kemudian yang ke bumi, kemudian ada yang pancarkan ruang angkasa dan sebagainya. Tapi sini ada yang mau bertanya? Nah, kita masih muda ya. Oke. Belum ada, Pak. Lanjut lagi dengan jadi karena klimatologi tropis, nanti ada mata kuliah juga meteorologi tropis ya. Dan sebenarnya meteorologi sama klimatologi kan bedanya gitu aja ya. Kalau meteorologi tropis, itu kejadiannya satu saat gitu ya. Sedangkan klimatologi ya adalah statistik ya. Statistik daripada meteorologi gitu loh. Jadi karena kita mempelajari klimatologi tropis, kita perlu mengingatkan kembali di sini apa yang maksud dengan wilayah tropis. Wilayah tropis adalah
kita lihat di sini, daerah di permukaan bumi ya, yang secara geografi berada di sekitar ekuator, yaitu yang dibatasi oleh 2 garis lintang. Nah ini bisa lihat 3,5 derajat lintang utara dan lintang selatan ya. Yang warna hijau ini adalah disebut daerah tropis. Ya. Nah ini ekuator ya, garis lurusnya ini. Jadi garis balik utara, tropis of Cancer di utara, dan garis balik selatan maksudnya 12,5 derajat. Bentar ya, saya ada gangguan dikit. Sudah.
Ya, halo, gimana? Halo. Saya tadi kena gangguan sakit perut ya, mendadak ya. Tunggu sebentar. Ya, jadi, halo, Hafiz, gimana Hafiz? Suaranya? Ya, kedengaran Pak. Oke. Jadi kan ini dibuat garis khayal ya. Sebenarnya ini kan garis khayal untuk memudahkan. Memang ternyata memang di sini beda, iklimnya berbeda semuanya. Ya, iklim tropis akan berbeda dengan iklim subtropis. Ya, akan berbeda dengan iklim sedang dan juga ada iklim dingin ya di daerah kutub. Jadi 6 bulan sekali di kutub utara musim dingin ya. Jadi pada saat kutub utara musim dingin, di selatan tentunya ya musim panas dan sebaliknya. Ini akan berganti-ganti terus karena juga satu seolah-olah matahari yang bergerak dari utara ke selatan. Padahal adalah bumi karena berputar pada porosnya dan dia berevolusi mengelilingi matahari. Nah, ini para ahli cuaca dan iklim ini membagi dengan garis khayal tadi ya, terutama daerah tropis. Jadi daerah tropis ini sebenarnya sepanjang tahun dia mengalami menerima energi matahari gitu. Jika dibandingkan tadi jadi saat belahan bumi utara kan dikatakan dari 0 derajat ke utara namanya belahan bumi utara BBU, ini belahan bumi selatan. Ya. Ini kalau pada musim di utara musim panas, di sini musim dingin, dan sebaliknya sama juga ya. Sehingga untuk daerah tropis terutama di daerah Indonesia itu muncullah 2 musim, ya, musim kemarau dan musim hujan. Sedangkan di daerah subtropis dan sebagainya ya, itu mengalami 4 musim. Ya, itu akibat adanya revolusi ya, revolusi bumi. Jadi mungkin di sini saya akhiri dulu. Nanti kita akan melajari tentang energi matahari di daerah tropis. Jadi ini adalah tentang radiasi matahari. Karena di sini kita lihat akan melajari apa aja, kita lihat di ininya adalah radiasi di lintang rendah, kemudian suhu di daerah tropis juga. Gimana? Saya kira untuk klimatologi tropis ya intinya kan statistik tentang meteorologi di wilayah tropis ya. Rata-rata energi matahari yang diterima
di lintang rendah itu gimana, atau di daerah tropis gimana, juga termasuk suhu di daerah tropis. Nanti itu juga akibat radiasi tersebut dia menimbulkan adanya sirkulasi udara. Ya, sirkulasi umum di daerah tropis ini nanti ada sirkulasi umumnya itu ada dua ya. Yang dari utara selatan Hadley ya. Kalau dari barat ke timur ya adalah sirkulasi Walker. Ya. Itu akibat daripada penerimaan radiasi di daerah tropis tersebut. Jadi sedangkan ya sirkulasi udara utara selatan itu juga terdiri dari 3 sel ya. Ada sirkulasi Hadley, ada sirkulasi Farrell, dan sirkulasi kutub. Sedangkan dari timur barat juga terdiri dari beberapa sel, tapi namanya cuma satu, yaitu sirkulasi Walker. Itu nama orang ya, Walker, dan Hadley juga nama orang, Farrell juga nama orang. Ya, nanti kita akan pelajari tentang gangguan tropis. Ya, nanti gangguan tropis itu apa aja sih sebenarnya? Ada kalian dengar ENSO, ada lihat dipole mode ya. Ada juga yang disebut dengan MJO, Madden-Julian tropis, ya, Madden-Julian oscillation. Jadi kumpulan awan-awan yang tumbuh dari di Samudra Hindia, dia bergerak ke timur, ke arah mana? Ke Samudra Pasifik, dari barat ke timur, di mana ketika masuk ke Indonesia itu akan mengganggu ya tentang cuaca dan iklim di Indonesia dan sebagainya ya. Nanti kita akan pelajari. Saya kira sampai di sini dulu ya. Ada yang masih mau bertanya? Izin Pak. Ya. Izin Pak, untuk absensi gimana Pak? Bagaimana ya Pak? Kemarin kamu dapat pengarahan dari ini gimana? Udah bisa masuk langsung ke SIMAS? Enggak. Gimana? Izin Pak, kalau biasanya sih absennya itu lewat SIMAS Pak. Ya udah, kamu masuk ke SIMAS aja kan, gitu ya. Ini ya nanti gini aja. Ini hari ini coba nanti saya bantu juga. Saya juga kan saya masukin ke Sekprot ya. Saya dibantu untuk masukin bahannya juga, ya. Bukti foto, kemudian juga materi juga itu akan dimasukin SIMAS. Ini ya gini aja. Ini dari sini. Halo? Halo? Siap, Pak. Gimana? Izin Pak, kalau di SIMAS ini yang udah tercatat hadir itu mata kuliah klimatologi tropis, sedangkan untuk metode penelitian yang tadi pagi sama yang kemarin itu belum di absen Pak. Oh gitu. Iya Pak. Ya ini yang mengabsen, ini hari ini yang nggak hadir berapa orang gitu aja lah ya. Itu siapa dan sebagainya, bisa kamu kirim ke WA saya deh ya. Yang hadir berapa ya, termasuk gitu ya dari Dantonnya ya. Dari kemarin juga nggak apa-apa, nanti biar dimasukkan oleh Pak Sekprot itu, Pak Ervan gitu. Ya. Ya Pak. Ya. Tolong ya itu nanti di-shoot dulu ya, yang tadi ya. Hafiz ya, tolong. Nanti kirim ke WA. Sudah Pak, sudah saya screenshot. Oke, begitu sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke.